Selamat pagi semuanya. Iya. Pagi, Mem. Pagi, Apa Mem. kabar semuanya? Puji Tuhan, baik, Mem. Dan baik ya. Kita tanpa lama-lama untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya sebagai orang yang beragama kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan sebelumnya, Mem ada kasih sedikit informasi tentang email, lalu kemarin itu tentang Google Meet kan. Kalau hari ini kalian mungkin setelah informasi yang dari Mem kemarin udah pada coba-coba belum menggunakan Google Meet juga? Mungkin selain pakai WhatsApp kayak gitu kan, video call-nya dengan teman, ada juga yang menggunakan Google Meet nggak? Atau pelajaran lain ada yang juga udah mulai menggunakan Google Meet? Sudah ada nggak yang mulai Bapak Ibu guru yang lain? Belum, Mem. Ya. Belum ada ya. Kalau kalian ada? Belum apa? Ada. Siapa yang ada? Kalian ada yang gunakan juga? Gunakan ke teman? Oh, pernah. Karena kan kalau untuk ramai-ramai dibandingkan dengan WhatsApp, sebenarnya menggunakan Google Meet ini untuk kuota temannya bisa banyak ya. Jadi kalian lebih satu kelasan kayak gitu. Kalau kalian mengumpulkan misalnya diskusi tentang pelajaran, belum ada ya. Kalau yang udah pernah pasti tahu lah bulannya kan. Jadi maksudnya melalui Google Meet ini kalian bisa diskusi satu kelas ramai. Sedangkan kalau pakai WhatsApp kayak gitu kan fiturnya orangnya terbatas ya, nggak salah cuma berapa ya, sampai belum pernah coba video call maksimal berapa orang. Nah pastinya kalau melalui Google Meet orangnya akan lebih ramai kalau kalian mau ada kayak gitu. Nah hari ini tujuan kegiatan kita adalah prakteknya. Jadi salah satu kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelumnya. Kalau yang kemarin itu kan kita cuma sosialisasinya. Nah, di yang hari ini Mem pengennya kalian prakteknya. Jadi sebelum itu kan minggu lalu Mem udah kasih materi. Nah, hari ini Mem mau kasih materi sedikit lagi cuma untuk merevise, mengingatkan sedikit apa yang harus akan kalian lakukan dalam praktek hari ini. Apa sih yang akan Mem bahas di sini? Ini Mem kasih contoh, ini lembar email. Mungkin kalian udah familiar ya. Kalau di HP mungkin agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama ya. Jadi di sini kayak lembarnya yang warna putih. Di sini Mem kasihkan tanda panah yang warna biru ini, ada tulisannya tuh. Apa sih itu? Di situ diisikan penerima email ya, jadi alamat penerima email. Jadi misalnya kamu mau kirimkan kepada siapa email kamu itu, nah di sini silahkan isikan alamat emailnya. Jadi bukan namanya ya, tapi alamat email yang dengan domainnya @gmail.com misalnya kayak gitu. Kalau dulu ada @yahoo.com, tapi udah tidak familiar sih sekarang. Kita lanjut, ada bagian subjek di situ. Subjek itu apa sih? Topik email. Nah, ini seringkali orang suka menyepelekan yang namanya subjek. Padahal sebenarnya dalam email, orang mau tahu isi email itu tentang apa. Nah, dari subjek ini kayak gitu. Ya. Jadi, kamu mau berkirim email itu misalnya temanya, topiknya itu tentang apa misalnya. Misalnya kamu mau memberitahukan pengalaman kamu selama liburan. Jadi yang kamu tuliskan di pada bagian subjek ini adalah pengalaman selama liburan. Ini dia contoh email yang Mem buat. Yang ini yang dituliskan paling atas sudah jelas ini ya. Jadi ini adalah penerimanya. Jadi
ada Caroline Octavian 7 @gmail.com. Nah, di sini untuk dia, lalu ini dia yang tadi ini subjeknya apa sih yang mau dibicarakan dalam email ini? Pengalaman selama belajar di rumah. Nah, ini yang mau jelaskan ya, apa bedanya email dengan surat biasa? Ingat, surat biasa ya udah jelas lah, bentuknya udah jelas ya. Kalau surat biasa itu bentuknya pakai kertas ya kan, kamu tulis menggunakan pulpen ya, kayak gitu, yang dikirim lagi pakai perangko melalui pos kayak gitu kan ya. Nah, bukan itu maksudnya, isinya ya. Selain bentuknya, isi dari emailnya itu apa ya, yang cara penulisannya. Coba lihat di situ. Kok ini mirip ya Mem kayak surat biasa? Iya, sebenarnya email itu dengan surat biasa tuh cara penulisannya tuh nggak beda jauh nak ya. Terlebih lagi kalau email kamu tuh adalah email berbentuk email formal, diperlukan adanya salam pembuka juga ya, salam pembuka juga perlu, karena kamu menghormati orang yang kamu kirimkan email itu. Kalau tiba-tiba kan nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung ya misalnya nggak ada apa-apa, salam-salam langsung ke intinya, nggak kamu tuliskan apa-apa. Nah itu kalau untuk surat ke orang yang lebih formal, misalnya nanti ketika kamu jadi mahasiswa mau melampirkan tugas kamu, wah langsung kamu attach bagian ini, nggak ada tulis-tuliskan apalah bagiku, misalnya salam sejahtera dengan selamat pagi bapak, ibu bapak dosen, ini saya melampirkan tugas saya tentang mata kuliah bapak ini. Nah harusnya kayak gitu ada pembukaan. Ini misalnya nggak ada kayak gitu, langsung tiba-tiba kirim gitu, nggak kah bapak ibu dosennya bilang apa ini ya, dia bilangnya nggak sopan benar ya kayak gitu. Jadi sama, email itu juga ada tata caranya. Nah jadi bagaimana kamu menuliskan email itu menunjukkan cara kamu berkomunikasi dengan baik ya pada orang yang kamu kirimkan ya. Mem, kalau gitu, kalau untuk teman yang biasa kau kirim email gimana Mem? Iya, alangkah baiknya biarpun kata-katanya tidak akan seformal kamu menuliskan email formal kepada orang yang kamu tujukan, minimal kamu mempunyai kerangka yang sama, salamnya. Kalau untuk teman kamu ya udah jelas salamnya jangan salam sejahtera lah ya kan, salam yang apa itu namanya, yang less formal lah, misalnya halo apa kabar ya kan, itu ya bisa juga salam kayak gitu kan. Baru masuk ke intinya ya kan, inti suratnya. Terus itu ditutup, jangan lupa juga dengan salam penutup dan nama kamu biasakan juga, biarpun ketika kamu mengirimkan akan ada alamat kamu dengan nama kamu misalnya. Cuman kan biasanya bikin email yang Mem bilang, tidak semuanya orang bikin email itu pakai nama surname-nya, nama aslinya, ya kan? Mem ada beberapa yang namanya misalnya pakai nama artis favoritnya, misalnya, atau nama kartun anime yang dia suka, ataupun apa nama panggilannya kayak gitu kan. Nah itulah penting mengapa di dalam penutup sebuah email kamu tuliskan nama asli kamu di akhir kamu menuliskan pesannya itu. Habis ini langsung saja praktek memonya kalian nanti. Kita tutup dulu kelasnya melalui online ini. Kalian silahkan yang belum mengirimkan email, silahkan kirimkan email. Mem tunggu 15 menit lah ya. Nanti Mem kirimkan alamat emailnya, kan kemarin udah ya Mem kirimkan alamat emailnya, nanti Mem kirimkan lagi ke Dona, ke Tia, ke Ninis, nanti silahkan share ya teman-temannya ya. Jadi alamat emailnya silahkan kirim ke alamat email Mem. Nanti kita coba lihat apa yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, baik, ketemu sampai jam 11 lagi ya. Silahkan kirim emailnya ya. Oke, sekali lagi masih pagi ini ya, masih pagi. Selamat pagi sekali lagi. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Tadi teman-temannya ketika pagi itu sudah ada yang mengumpulkan ya, karena tadi Mem udah menugaskan untuk hari ini ya, praktek membuat email. Tadi Mem juga udah jelaskan kan kira-kira di email itu bagian-bagian apa saja yang harusnya kalian cantumkan dan masukkan dalam email.
Nah, Mem mau tunjukkan kepada kalian. Ini Mem tadi udah ada lihat tugasnya dari teman kalian. Jadi kita mau lihat analisa sedikit ya. Yang ini setelah diterangkan, oke, punya Ucok bagus ya. Di sini namanya Renaldi Ucok nih. Ini alamat emailnya. Jadi kalau orang yang dikirimkan email akan melihat seperti ini ya. Kalau yang tadi itu kan lembar yang awal kita pelajari tadi itu kan lembar ketika kalian mau coba kirim email. Nah, kalau yang ini lembar ketika emailnya udah dikirim ke orang yang kamu kirimkan. Nah, ini namanya nama kamu email. Ini alamat email kamu yang mengirimkan. Ini isinya. Nah, ada salam, oke. Selamat pagi, salam sejahtera. Oke, langsung langsung masuk ya. Perkenalkan, nama saya Renaldi, kelas 12 Nia. Saya menceritakan pengalaman belajar dari rumah saya sedang sampai akhir, baru ditutup dengan salam sejahtera. Nah, menurut kalian apa yang kurang kira-kira dari sini, dari emailnya yang Renaldi kirimkan kepada Mem ini? Udah lengkap semua? Setelah nama mungkin nama. Soalnya tadi Mem jelaskan kalau nama lengkap itu di akhir, di bawah. Bener ya, bener ya. Yang lain mostly sih hampir semuanya udah ada ya. Bener, ada salam pembukanya, lalu intinya isinya ada kan? Ya, salam penutupnya ada, bener ya. Jadi kalau kamu di email kamu kan ini kebetulan si Renaldi itu dia tuliskan namanya di sini, dia namanya lalu nama panggilannya. Nah, biasa kan ada juga yang tidak pakai nama dengan nama panggilannya jadi nama email kan. Nah, disitulah pentingnya menuliskan nama di akhir dari email kamu. Jadi di sini setelah selamat pagi dan salam sejahtera ini, kamu silahkan tuliskan nama asli kamu. Jadi kalau namanya Renaldi, kan namanya Renaldi, dituliskan aja di sini Renaldi. Udah, jadi emailnya jadi lebih bagus kayak gitu. Lebih sempurna. Ini udah bagus tapi lebih sempurna. Nah, Mem, ada yang mau coba mempresentasikan biar kita sekalian praktek menggunakan yang Gmail? Apa yang mau coba? Kan yang pakai klik yang ada share screen itu ya. Jadi di situ kalian bisa share apa yang mau kalian tampilkan. Jadi kalau misalnya besok kalian bisa presentasi kan bisa. Dona mau coba? Boleh. Coba yang nggak dikirim tadi Mem atau boleh yang itu juga nggak apa-apa. Kita mau lihatnya berhasil nggak? Berhasil nggak kamu kirim bagi layar ke Mem dengan teman-teman kan? Jadi kalau misalnya berhasil, besok presentasi kan. Ada. Oke, nampak. Buka deh. Tinggal kamu buka yang mau kamu tunjukkan itu. Mantap, bagus ya. Jadi ini hasil pengalaman belajar dari rumah. Bisa scroll sampai ke bawah Don. Ini sampai ke bawah, panjang ya. Bagus ya. Oke. Good job. Bagus Dona. Terima kasih hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu ya secara online dengan Mem. Semoga semuanya sehat ya sampai kita bertemu lagi. Sekali lagi sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi ya terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya, keikutsertaannya. Semoga ilmu yang udah memberikan, apa yang sudah kalian lakukan itu bisa diaplikasikan untuk kehidupan kalian, terlebih untuk pembelajaran kita ke depannya, untuk masa depan kalian juga. Sekali lagi pesannya, jangan keluar kalau nggak penting ya. Kalau keluar harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Oke, sampai ketemu ya. Semoga kita bisa
ketemu secepatnya di pertemuan nyata ya. Oke, sampai ketemu, sehat semuanya.